Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan presentasi ini. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai Association Analysis. Tim kami terdiri dari 6, yaitu yang pertama saya sendiri, Wiranti Kusuma Dewi, dan rekan-rekan saya. Saya Erwin Saputra. Saya Gatanedi Junior. Saya Aji Sefri Nugroho. Saya Ranjalwan Nafis. Saya Olivalia. Baik, terima kasih banyak atas memperkenalkan dirinya. Bisa dimohon next slide. Baik, untuk capaian pembelajaran sendiri, yaitu mahasiswa mengetahui dan memahami konsep dasar analisa asosiasi, prinsip a priori, dan bagaimana mengevaluasi model asosiasi, serta mengimplementasikan pada permasalahan nyata. Mohon beri next slide. Baik, di sini terdapat beberapa sumber utama materi, yaitu sumber berupa buku dan juga sumber berupa jurnal. Jadi next slide. Lalu pada bagian bab ini terdapat beberapa subtopik, yaitu yang pertama definisi pencarian pola asosiasi, aplikasi pencarian pola asosiasi, association rule meaning, frequent item set and association rule meaning test, and algoritma association rule meaning, and a priori. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Section 2, Rule Generation. Next. Rule Generation, bagaimana membangkitkan rule dari frequency item sheet secara efisien. Secara umum, confidence tidak mempunyai sifat anti-monoton. Si buka kurung ABC ke D dapat lebih besar atau lebih kecil dari si buka kurung D ke ABC. Tetapi, confidence dari rule yang dibangkitkan dari item set yang sama mempunyai sifat anti-monoton. Misalkan, sebuah frequency item set L, ABCD, C, ABC ke D, lebih besar sama dengan dari C, AB ke CD, lebih besar sama dengan dari C, A ke BCD. Confidence bersifat anti-monoton dengan melihat jumlah item pada bagian konsekuen bagian kanan tanda panah dari rule tersebut. Next. Jika diberikan sebuah item set frequency L, ditemukan semua subset tidak kosong. F memuat beberapa elemen dari L sedemikian hingga F L dikurangi F memenuhi minimum confidence yang dibutuhkan. Jika L, A, B, C, D sebuah frequency item set candidate rules ABC ke D, A ke BCD, AB ke CD, BD ke AC, ABD ke C, B ke ACD, AC ke BD, CD ke ABC, dan seterusnya. Jika L sama dengan K, maka ada 2 pangkat K dikurangi 2 kandidat association rules L ke himpunan kosong dan himpunan kosong ke L diabaikan. Next. Rule generation untuk algoritma a priori. Kandidat rule dibangkitkan dengan menggabungkan 2 rule yang mempunyai prefix yang sama dalam bagian konsekuen rule. Menggabungkan CD ke AB, BD ke AC akan menghasilkan kandidat rule D ke ABC. Pangkas rule D ke ABC mempunyai confidence tinggi. Next. Rule generation untuk algoritma a priori. Lattice of rules. Lattice adalah representasi grafis dari semua aturan asosiasi yang mungkin dihasilkan dari dataset. Setiap node atau simpul dalam lattice mewakili sebuah aturan asosiasi dalam bentuk X ke Y, di mana X adalah antecedent sebelum tanda panah dan Y adalah konsekuensi setelah tanda panah. Bagian-bagian penting. Low confidence rule aturan dengan confidence rendah ditunjukkan dengan garis merah.
Aturan-aturan ini dihasilkan dari dataset tetapi memiliki nilai confidence rendah. Aturan ini tidak memenuhi ambang confidence dan oleh karena itu dianggap tidak relevan atau tidak signifikan. Yang kedua adalah prune rules, aturan yang dibuang. Aturan dengan confidence rendah atau tidak relevan dipangkas untuk mengurangi jumlah aturan yang tidak berguna. Contoh, jika suatu aturan di ke ABC memiliki confidence rendah atau subsetnya tidak signifikan, maka aturan ini dibuang. Yang kedua, lattice struktur. Dasar bawah lattice, aturan dengan jumlah item kecil, contohnya di ke ABC. Untuk puncak atau atas lattice, aturan dengan jumlah item yang lebih besar, contohnya ABCD ke himpunan kosong, di mana konsekuens kosong. Yang terakhir ada proses rule generation. Yang pertama, menggabungkan prefix yang sama. Aturan pada lattice dihasilkan dengan cara menggabungkan aturan yang memiliki prefix yang sama. Contoh, dari aturan CD ke AB dan BD ke AC, aturan baru D ke ABC dibuat. Yang kedua, validasi confidence. Untuk setiap aturan baru, nilai confidence dihitung menggunakan rumus. Confidence X ke Y, support X termuat di X atau B atau keduanya per support X. Aturan dengan confidence rendah dibuang root dari lattice. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Ilustrasi generation rule untuk item set bread milk diaper. Bangkitkan dan hitung confidence semua rule dengan item set konsekuen panjang win 1. Ulangi langkah 1 dengan konsekuen panjang win 2 dari rule yang memenuhi minimum confidence. Di sini ada tabel item set dan transaksi. Ini kurang lebih sama dari kelompok 1 dengan perhitungan ritmik ada berapa transaksi yang muncul dan ritmik diaper ada berapa transaksi yang muncul. Di tabel ada 3 untuk ritmik dan ritmik diaper ada 2. Jadi perhitungannya yaitu 2 dibagi 3 yaitu 0,66 dengan minimum confidence 0,5. Generation rule untuk item set ritmik diaper. Rule dengan panjang 01 yang dimaksud dengan mid diaper dan breed, di mana jika seseorang membeli milk diaper, kemungkinan besar seseorang tersebut akan membeli breed. Untuk yang dimaksud dengan rule dengan panjang konsekuen 2 diaper breed mid, jika seseorang membeli diaper, kemungkinan besar orang tersebut akan membeli breed dan mid. Yang dimaksud dengan C2/3 dan C2/4 yaitu adalah nilai kepercayaan atau nilai confidence dari suatu aturan. Nilai kepercayaan ini menunjukkan probabilitas bahwa konsekuen akan terjadi jika antecedent terjadi. Yang 0,5 itu adalah ambang batas minimum untuk nilai kepercayaan. Artinya hanya aturan dengan nilai kepercayaan sama dengan atau lebih besar dari 0,5 yang akan dipertimbangkan. Yang selanjutnya itu contoh analisa asosiasi. Dari tabel tersebut, temukan semua rule dengan algoritma a priori untuk min support 4/10 dan min confidence 7/10. Yang dimaksud 4/10 yaitu item set yang harus muncul setidaknya di 4 transaksi dari total 10 transaksi. Nah, untuk min confidence sendiri yaitu memiliki tingkat kepercayaan minimal 70%. Nah, dari tabel tersebut dengan contoh item 1, 2, 3 dan item 1, 2, di mana perhitungannya untuk menentukan min support atau menentukan nilai confidence-nya sendiri dalam data item yang muncul angka 1, 2 dibagi item yang muncul 1, 2, 3, di mana contoh perhitungannya yaitu item 1, 2, 3 sendiri yang muncul ada di transaksi 1, 4, 8, dan 10. Dan untuk item yang 1, 2 yang muncul ada di transaksi 1, 4, 6, 8, dan 10.
Jadi untuk perhitungannya yaitu 4 dibagi 5 sama dengan 0,8 dikali 100%, jadi 80%. Jadi yang memenuhi nilai confidennya itu 80%. Selanjutnya ada contoh analisa asosiasi frequent item set generation. Dengan contoh tabel di atas itu adalah contoh tabel item set menunjukkan frekuensi kemunculan item set secara individu. Item set berisi nomor item, sedangkan kolom support menunjukkan berapa kali item tersebut muncul dalam seluruh transaksi. Dengan item 1, 2, 3, dan 4 memiliki support yang lebih tinggi dari nilai ambang batas minimum support. Artinya item-item ini sering muncul dalam transaksi. Yang terakhir ada item 5. Item 5 ini memiliki support yang lebih rendah dari item dan minimum support yang lainnya. Maka item 5 ini tidak cukup sering muncul secara mandiri dan akan diabaikan pada langkah selanjutnya atau dipangkas. Kenapa item 5 dipangkas? Dalam algoritma a priori, kita hanya tertarik pada item set yang memiliki support di atas nilai ambang batas tertentu. Item set yang tidak memenuhi syarat ini akan dihilangkan atau dipangkas. Untuk alasannya itu mengurangi jumlah item set yang perlu diproses pada langkah selanjutnya sehingga mempercepat perhitungan dengan memfokuskan kita pada item set yang benar-benar relevan dan menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikut ini adalah contoh analisa asosiasi frequent item set generation, di mana ada di tabel berikut ini ada dua item set, 1 dan 2 ini artinya itu jika item 1 dibeli maka item 2 juga mungkin dibeli dan seterusnya. Next. Contoh analisa asosiasi frequent item set generation. Ada 3 item set yang dimana item setnya supportnya item setnya 1, 2, 3, supportnya 4, 2, 3, 4, 3. 4 item setnya tak ada sehingga diperoleh frekuensi item set sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 1,2. Next one. Satu dan 2, confidence-nya 5/6. Rule itu aturan asosiasi yang dibuat dari item set. Misalnya dari item set 1 dan 2, jika item 1 dibeli maka item 2 juga mungkin dibeli. Terus 2, item 2 dibeli maka item 1 juga dibeli. Confidence-nya 5/7. Dan 1 dan 3, confidence-nya 4/6, 3 dan 1 ya 4/7, 2 dan 3 6/7, 3 dan 2 6/7, 2 dan 4 atau 4/7, dan 3 dan 4 4/7, 4 dan 3 4/7 juga. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Contoh analisis asosiasi. Temukan semua rule dengan algoritma a priori untuk min support sama dengan 3/10 dan min confidence 8/10. Informasi yang diberikan min support 3/10 itu item set harus muncul setidaknya 3 kali transaksi, 30% dari total 10 kali transaksi. Min confident 8/10 yaitu aturan harus memiliki tingkat kepercayaan confident minimal 80%. Dataset transaksi berisi 10 transaksi, masing-masing dengan daftar item yang dibeli bersama. Setiap transaksi memiliki kombinasi item seperti milk, bir, diapers, dan lain-lain. Contoh perhitungan, misal dari frekuensi item set ditemukan milk diapers muncul 4 kali dan milk muncul 5 kali. Ditabelkan milk diapers muncul selama 4 kali dan milk muncul selama 5 kali. Contoh perhitungannya, confidence sama dengan support milk diapers itu 4 kali, support per support milk sama dengan 4/5. Milk diapersnya muncul 4 kali dan milknya muncul 5 kali, yaitu 0,8 sama dengan 80%. Lanjut. Contoh analisa asosiasi frekuensi item set generasi. Satu item set karena semua support min support maka tidak ada yang dipangkas. Tabel item set dan support tampilkan item tunggal satu item set yang terdapat dalam dataset dan jumlah munculnya support. Nilai support dihitung berdasarkan berapa kali item muncul dan seluruh transaksi. Milk 5, bir 4, japers 7, bread 5, butter 5, cookies 4. Aturan minimum support itu muncul selama 3 kali transaksi. Lanjut. Contoh analisa asosiasi frekuensi item set generation 2 item set. Gambar ini menunjukkan tahap frekuensi item set generation untuk 2 item set dalam analisis asosiasi menggunakan algoritma a priori. Tabel item set dan support berisi pasangan item atau 2 item set yang diperiksa nilai supportnya. Contoh pasangan item dan supportnya milk diapers, milk bir 1, milk diapers 4, milk bir 3, diapers bread 3, bread butter 5, dan seterusnya. Aturan minimum support, min support sama dengan 0,3. Pasangan item dan support, min support akan dianggap frekuen dan dilanjut tahap berikutnya. Contoh item set yang lolos, milk diapers 4, milk bread 3, bread butter 5. Contoh yang dipangkas, milk bir 1, milk cookie 1, bir bread 0. Lanjut. Contoh analisa asosiasi frekuensi item set generation 3 item set, 4 item set tidak ada sehingga diperoleh frekuensi item set. Gambar tersebut menjelaskan contoh analisis asosiasi menggunakan algoritma seperti a priori untuk menemukan frekuensi item set. Frekuensi item set generasi 3 item set. Tabel menunjukkan kombinasi item dari 3 barang yang memiliki nilai support tertentu. Contoh
Milik butter memiliki support 3, muncul dalam 3 kali transaksi. Diapers bread butter memiliki support 3. Tidak ada 4 item set kombinasi dari 4 barang item set tidak memenuhi syarat minimum support sehingga tidak ada 4 item set yang bisa dibentuk dari dataset ini. Lanjut. Lanjut. Contoh analisa asosiasi. Rule generation, rule dari 2 item set. Gambar ini menunjukkan proses menentukan kombinasi item yang sering muncul bersama berdasarkan nilai support. Support adalah jumlah transaksi yang mengandung kombinasi item tersebut. 3 item set. Ada beberapa kombinasi dari 3 item yang dicantumkan dari tabel. Contoh milk diapers bread dengan support 2. Milk diapers butter dengan support 2. Milk butter dengan support 3. Diapers bread butter dengan support 3. Kombinasi ini menunjukkan kelompok barang yang sering dibeli bersama. 4 item set. Tidak ditemukan kombinasi dari 4 item yang memenuhi syarat frekuensi tertentu sehingga tidak ada frekuensi item set dengan 4 item set. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Oke, saya lanjutkan. Contoh analisa asosiasi. Rule generation, rule dari 3 item set, milk, bread, dan butter. Dengan konsekuen satu item bread butter dengan confidence 3/5, maka 60% akan membeli milk. Baris yang kedua, rule milk butter dengan confidence 3/3, maka 100% akan membeli bread. Baris yang ketiga, rule milk dan bread, maka confidence-nya 3/3, 100% akan membeli butter. Baris yang keempat, rule milk dengan confidence 3/5, maka 60% akan membeli bread dan butter. Jadi aturan asosiasi yang lebih tinggi confidence-nya yaitu baris 2 dan 3, memberikan hubungan lebih kuat antara item. Oke, next. Contoh analisa asosiasi. Rule generation. Rule dari 3 item set, diapers, bread, dan butter. Konsekuen satu item yaitu bread butter dengan confidence 3/5, maka 60% akan membeli diapers. Baris yang kedua, rule diapers dan butter dengan confidence 3/3, maka 100% akan membeli bread. Baris yang ketiga, rule diapers dan bread dengan confidence 3/3, maka 100% akan membeli butter. Baris yang keempat, rule diapers dengan confidence 3/7, maka 42,8% akan membeli bread dan butter. Jadi baris yang kedua dan ketiga menunjukkan hubungan yang sangat kuat dengan confidence 100%, yaitu baris yang kedua jika ada diapers dan butter, maka pasti akan membeli bread. Yang baris yang ketiga, jika ada diapers dan bread, maka akan membeli butter. Oke, next. Complex representation of frequent item set. Pada prakteknya, jumlah frequent item set yang dihasilkan cukup besar dan beberapa item set redundant
karena mempunyai support yang identik dengan supersetnya. Perlu suatu compact representation dengan maximal frequent item set dan closed frequent item set. Next. Maksimal frekuens item set. Sebuah item set merupakan maksimal frekuens jika tidak ada superset langsungnya yang frekuens. Jadi ini ada struktur hierarki dari item set. Mulai dari level awal satu item yaitu A, B, C, D, E. Level selanjutnya itu ada 2 item dan 3 item dan seterusnya. Kombinasi dari item sebelumnya seperti A, B, A, C, dan A, D, E dan seterusnya. Garis penghubung menunjukkan hubungan antara item set berdasarkan inklusi. Jadi ada maksimal item set atau maksimal frekuens item set ditunjukkan dengan tanda panah ungu. Contoh dari gambar yaitu AD, ACE, BC, DE. Item set ini adalah yang frekuens tetapi tidak memiliki superset langsung yang juga frekuens. Untuk selanjutnya ada infrequent item set yaitu maksimal frekuens item set. Maksimal frekuens item set menyediakan suatu representasi kompak dari frekuens item set. Dengan kata lain, maksimal frekuens item set merupakan bentuk terkecil item set dari semua item set yang dihasilkan. Sebagai contoh, frekuens item set pada gambar dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu frekuens item set yang dimulai dengan item A dan mengandung item C, D, atau E. Frekuens item set yang ada di kelompok ini merupakan subset dari frekuens item set ACE atau AD. Frekuens item set yang dimulai dengan BCD atau E yang merupakan subset dari item set BCDE. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Konsep closed frequent item set yang merupakan bagian dari analisis data berbasis frequent set item pada proses data mining. Baik, di sini ada beberapa tabel. Tabel yang pertama yaitu TID dan items di bagian kiri yang mencatat item apa saja yang ada di setiap transaksi. Contohnya pada transaksi TID 1 ada item A dan B, pada transaksi TID 3 ada item A, B, C, D. Ini menjadi data dasar yang digunakan untuk menghitung nilai support dari setiap kombinasi item. Lalu penjelasan tabel kedua, ada item set dan support, menunjukkan semua kemungkinan kombinasi item set. Nah, berikut ini nilai supportnya. Misalnya, A memiliki support sebesar 4 karena muncul di 4 transaksi, lalu A dan B memiliki support sebesar 4 juga karena kombinasi item ini muncul di 4 transaksi, yaitu TID 1, 3, 4, dan 5. Di bagian kanan ditampilkan close frequent item set, yaitu subset yang memenuhi kriteria sebagai close. Sebagai contoh, AB adalah close karena tidak ada superset langsung seperti ABC atau ABD yang memiliki support sama 4. Lalu ada BC dengan support 3 juga merupakan close karena tidak ada superset yang mempertahankan nilai support yang sama. Di next slide. Baik, close item set. Close frequent item set berguna untuk menghilangkan beberapa association rule yang redundant. Sebuah rule X ke Y dikatakan redundant jika rule lain X aksen ke Y aksen di mana X subset dari X aksen dan Y subset dari Y aksen. Sedemikian hingga support dan confidence kedua rule tersebut sama. Contoh pada tabel di atas tadi yaitu rule A ke D dan AB ke D adalah rule yang redundant di mana support keduanya sama dengan 3 dan confidence keduanya sama dengan 3/4. Bisa di next slide. Ini merupakan maximal vs close item set. Nah, di bagian kiri atas tabel transaksi TID atau transaction ID mencatat kombinasi item di setiap transaksi. Nah, tabel ini adalah data awal yang digunakan untuk analisis frequent item set. Contohnya TID
TID 1 mencatat item ABC, TID 2 mencatat item ABCD, dan seterusnya. Tabel ini digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan kombinasi item dalam transaksi yang berbeda. Lalu diagram di bagian kanan adalah hierarki item set yang menunjukkan hubungan antara kombinasi item dari tingkat terkecil atau item tunggal hingga tingkat terbesar atau kombinasi lengkap. Angka di samping setiap node menunjukkan transaction IDs di mana item set tersebut muncul. Contoh node AB memiliki TIDs 12,124. Artinya item set AB muncul di transaksi TID 1, 2, dan 4. Nah, node dengan label not support by any transaction adalah kombinasi item yang tidak pernah muncul bersama dalam transaksi manapun. Nah, contohnya itu ada ABCDE didukung oleh, maaf, ABCDE tidak didukung oleh transaksi apapun karena tidak ada satupun transaksi yang mencatat semua 5 item tersebut muncul secara bersamaan. Nah, node seperti ini berada di tingkat paling bawah hierarki dan dilabeli dengan sebagai not support by any transaction. Oke, di next slide. Maximal vs close frequent item set. Nah, ini membahas perbedaan mendasar antara maximal frequent item set dan close frequent item set. Slide ini juga menampilkan hubungan hierarkis antara kombinasi item dengan penekanan pada nilai support dan identifikasi close maupun maximal item set. Nah, di sini tertera minimum support sama dengan 2, artinya hanya item set yang muncul dalam minimal 2 transaksi yang akan dipertimbangkan sebagai frequent item set. Kombinasi dengan support kurang dari 2 tidak relevan dan diabaikan dalam analisis. Untuk hierarkinya sendiri, menunjukkan hubungan antara berbagai kombinasi item dari tingkat tunggal hingga kombinasi terbesar. Nah, untuk setiap node mewakili item set dengan angka di sampingnya, menunjukkan jumlah transaksi atau support di mana kombinasi tersebut muncul. Nah, jalur antar node menunjukkan bagaimana item set lebih besar dibentuk dari subset yang lebih kecil. Lalu di situ ada close frequent item set, yaitu item set yang tidak memiliki superset langsung dengan support yang sama. Pada diagram ini contohnya ada ACD, lalu dan yang lainnya. Lalu ada close but not maksimal, itu artinya ada close item set yang bukan maksimal, misalnya ACD. Selanjutnya yaitu maximal frequent item set, di mana item set terbesar yang tidak memiliki superset dengan support lebih besar dari 0. Nah, pada diagram dicontohkannya DE. Lalu untuk close and maximal, terdapat beberapa item set yang bersifat close dan juga maksimal seperti pada D dan E. Bisa di next slide. Next slide. Oke. Jadi lingkar ini merupakan hubungan antar kategori di mana hierarki semua maksimal frequent item set adalah bagian dari close frequent item set. Semua close frequent item set adalah bagian dari frequent item set. Nah, untuk efisiensinya sendiri, analisis menjadi lebih efisien saat berpindah dari lingkaran luar ke dalam, yaitu frequent item set mencakup semua pola besar dan redundant, close item set menghilangkan redundansi, maximal item set memberikan pola yang paling signifikan secara ringkas. Nah, untuk kesimpulan dari ketiga kategori ini yaitu gunakan frequent item set jika semua pola termasuk subset perlu dianalisis, pilih close frequent item set jika ingin pola yang signifikan tanpa redundansi, dan pilih maximal frequent item set jika hanya membutuhkan pola terbesar yang relevan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.